Alhamdulillah alladhi hadana lid-dinil qayyim wa bayyana lana ala siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alimul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'il ummahati lid-dinil qayyim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jithiya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kamu menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, tidak mampu kamu menghitungnya. Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa kadang manusia itu merasakan pentingnya suatu nikmat jika Allah itu sudah cabut nikmat pada dirinya. Dia baru merasakan pentingnya mata jika suatu ketika Allah sudah butakan matanya. Baru merasakan pentingnya kaki jika Allah sudah lumpuhkan kakinya, sehingga dia tidak mampu berjalan kemana-mana. Begitulah kata Imam Ghazali, kadang manusia itu merasakan pentingnya suatu nikmat jika Allah sudah cabut nikmat itu pada dirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah besar Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, para sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kelak di akhirat nantinya kita akan memperoleh syafaatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melengkapi rukun khutbah saya pada siang hari ini, saya kembali berwasiat kepada kita sekalian untuk kita senantiasa memperbaharui keimanan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa kita pisahkan. Iman adalah keyakinan kita yang mendalam akan eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takwa adalah takwa dengan apa yang kita yakini itu tadi. Maka akan terlahir suatu ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakan segala kewajiban kita kepadanya dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita takut kepada Allah berbeda kita takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, misalkan kepada binatang buas, singa, harimau, kita berusaha untuk menghindarkan diri kita jangan sampai kita diterkam oleh binatang yang berbahaya itu. Tetapi takut kita kepada Allah bukan berarti kita harus menjauh darinya, tetapi semakin kita mendekatkan diri kepadanya dalam rangka kita memperoleh ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah saya pada siang hari ini, saya akan menyampaikan tanda-tanda orang. Menurut Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ada 4 tipe manusia di dunia ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Manusia yang senang di dunia dan insya Allah dia akan selamat di akhirat. Siapakah mereka? Mereka di dunia ini walaupun diberikan jabatan, kekayaan, profesi dan sebagainya, tetapi mereka tidak terdina bobokan dan kehidupan dunia itu. Tetapi mereka jadikan nikmat yang Allah berikan kepadanya, baik jabatan, kekayaan, profesi,
Kelebihan yang Allah berikan kepadanya dijadikan sebagai titian atau jembatan untuk mencapai kehidupan yang lebih kekal dan abadi, kehidupan yang akhirat. Insya Allah orang-orang seperti ini nantinya, jika Allah memanggil menghadap kepadanya, di samping akan menghadapi kematian, di saat dia akan berpisah jasad dan rohnya, malaikat akan menghibur dia, akan datang menghibur dia untuk tidak usah berduka dan berduka dan sedih, tetapi terimalah kabar gembira dari Tuhan tentang surga yang Allah persiapkan kepadanya. Dalam Al-Quran Karim surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya siapa yang menyatakan Allah sebagai Tuhannya, lalu dia istiqamah mengikuti jalan yang lurus, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauh segala larangannya, di saat dia akan berpisah jasad dan rohnya, malaikat akan datang menghibur dia untuk tidak usah kamu takut dan bersedih, tetapi terimalah kabar gembira dari Tuhan tentang surga yang Allah persiapkan padamu. Insya Allah orang seperti ini akan menghadap kepada Allah dan keadaan tenang menghadap kepada Allah. Allah akan panggil kepadanya dengan suatu panggilan yang disebutkan dalam surat Fussilat, dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu menghadap kepada Tuhan yang penuh ridha dan dirinya, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh, kata Allah, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ada manusia tipe yang kedua, kata Imam Ghazali, manusia yang sa'idun fi dunia syaqiyun fil akhirah. Manusia memang senang di dunia, tapi di akhirat dia akan celaka. Siapa mereka? Mereka yang diberikan jabatan, diberikan kelebihan di dunia, tetapi mereka melupakan kehidupan perjalanan kehidupan akhirat. Padahal dunia ini bukan batas akhir dari suatu perjalanan. Dunia hanya merupakan salah satu tempat yang kita singgahi dari sekian alam yang kita lewati menuju batas akhir dari suatu perjalanan. Di saat gigi kita sudah mulai gugur, mata kita sudah mulai kabur, ngomong kita sudah ngawur, banyak yang kita lupa, makanan kita tinggal bubur, jarak tempuh perjalanan kita tinggal bolak-balik antara dapur dan kasur, itu memberikan isyarat semakin dekat perjalanan kita menuju ke liang kubur. Oleh karena itu Rasulullah memberikan peringatan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirun sabil wa udda nafsika min ahlil kubur. Jadilah kamu di dunia seperti seorang musafir dan persiapkan dirimu suatu ketika kamu akan masuk di alam kubur. Kemudian ada tipe manusia yang ketiga, kata Imam Ghazali, manusia yang sakiun fid dunia, sa'idun fil akhirah. Di dunia memang mereka susah mencari rezeki, setengah mati juga doa mereka diterima, padahal mereka taat ibadah, tetapi mereka sabar menghadapi ujian yang Allah berikan kepadanya. Insya Allah orang-orang seperti ini akan menghadap kepada Allah. Di dunia memang dia susah, tetapi di akhirat akan memperoleh keselamatan yang kekal dan abadi. Kemudian ada tipe manusia yang keempat, kata Imam Ghazali, manusia yang sakiyun fid dunia wa sakiyun fil akhirah. Di dunia dia memang susah, tetapi dia kesusahan yang Allah berikan dijadikannya sebagai membantah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah orang-orang seperti ini di akhirat Allah akan memberikan suatu panggilan. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamal fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka menyombongkan diri, kata Allah, mereka tidak bisa dibukakan pintu langit kepada mereka, dan mereka tidak bisa masuk surga kecuali ada seekor unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Itulah celakanya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini mudah-mudahan memberikan stimulan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga suatu ketika kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam tasliman katsiran. Ayuhan nasu taqullaha wa fa'alu khaira wa jtanibu an-sayyi'at. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وعلى التابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك أرحم الراحمين اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحناف إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا ربكم يذكركم واشكروا على نعمه واشكروا يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة